Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati official beriman, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut cerita, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Abu Nawas, makam keramat. Biasanya, ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, hal itu disebabkan karena di tempat itu dikuburkan seorang yang alim atau bisa juga seorang pahlawan yang berjasa bagi negaranya. Tujuan para peziarah pun berbeda-beda. Ada yang sekedar mendoakan, ada pula yang meminta keberkahan. Dan kali ini akan menceritakan kisah lucu tentang Abu Nawas dan makam keramat. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas silaturahmi ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sepulangnya dari sana, Abu Nawas diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Sedihlah hati Abu Nawas. Ia tidak menyangka sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Sebab keledai inilah satu-satunya kenangan yang membuat dirinya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal itu. Tidak berselang lama Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal. Setelah usai mengubur, Abu Nawas bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya. Untuk beberapa lama Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Di saat situasi demikian, lewatlah rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti yang di makam tersebut adalah makam orang suci. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Apalagi ketika mereka melihat Abu Nawas tampak sedih sampai sebegitunya meratapi kepergian orang di makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Ada yang minta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu. Kami yakin kalau makam ini adalah bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Bertambah kagetlah Abu Nawas mendengarnya. Kemudian Abu Nawas memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitunya sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya, yang akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun akhirnya menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka berdua ingin mengetahuinya, "Makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas kita ke sana, saya sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua lalu mendekati makam keramat yang dimaksud yang ramai dikunjungi sampai ribuan orang. Dan ternyata makam tersebut adalah makam keledainya Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" ujar kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Tentu saja saya tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menceritakan kisah tentang makam keledai pemberian sahabatnya. Mendengar cerita Abu Nawas, kawannya itu seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap Abu Nawas mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar jaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Tunggu dulu, kalian jangan cepat emosi.
Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang mati. Aku sengaja menguburkannya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau saya berbohong, silahkan kalian boleh membunuh saya, ucap Abu Nawas. Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Akhirnya untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka ramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Dan ternyata memang benar yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa bisa seperti ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka itu. Dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal, yang juga merupakan penduduk kampung ini. Sejak saat itulah akhirnya orang-orang menjadi sadar dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut. Seperti keledai bodoh. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis, menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya. Terpaksa Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengajarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya tinggal dulu sebentar. Ada tamu dari jauh. Teruskan belajar kalian, jangan ada yang berisik," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak berapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya yang bercanda. Namanya saja anak-anak, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu, apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasihati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung pura-pura terdiam. Ada yang pura-pura baca buku, ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas selalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Kalian ditinggal sebentar saja bukannya belajar malah bikin gaduh," kata Abu Nawas. "Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak jadi hening seketika. Mereka semua menundukkan kepalanya, tidak ada yang berani menatap Abu Nawas. "Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silakan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah saling menyalahkan. Sudah, tidak perlu saling menyalahkan. Saya tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silakan maju ke depan dan berdiri. Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya, belajar yang tekun, jangan banyak bermain, ucap Abu Nawas menasihati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari arah pojok, ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. "Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak mau, Tuan Guru," jawab si murid. "Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi Tuan Guru kan bilang orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru," kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari bahwa pilihan kata-kata yang diucapkannya malah kembali kepada dirinya sendiri. Ternyata pilihan kata-kataku salah, pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya. Abu Nawas dan topi saktinya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sangat kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit bin bakhil. Beda dengan Abu Nawas, meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara seperti itu,"
ucap Abu Nawas. Tapi yang penting kaya Abu Nawas, timpal tetangganya. Apakah kau ingin aku jadi sepertimu? Meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan. Balas Abu Nawas. Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas. Tidak seperti kamu, miskin dan tidak punya apa-apa, kata tetangganya. Apa pentingnya punya harta tapi tidak kau manfaatkan, tutur Abu Nawas. Bagiku melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas, jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi Abu Nawas. Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu, jawab tetangganya. Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai sendiri? Ujar Abu Nawas. Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang, balas tetangganya. Memang benar-benar, kamu bukan saja pelit tapi bakhil, tutur Abu Nawas. Namun, walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang, ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk membalikan keledai Abu Nawas. Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas, kata tetangganya kepada Abu Nawas. Pendengar itu Abu Nawas menjadi heran. Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa kamu tidak salah Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput, jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran? Sudahlah, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ini uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas. Dengan senang hati tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli topi baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu dan akan ia ambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan topi barunya. Melihat hal itu tetangganya yang bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Indah sekali topimu Abu Nawas, berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini topi keramat warisan dari leluhurku, tapi tidak bisa dinilai dengan harga, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada Abu Nawas? Balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya yang terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai, sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, ini keledai untukmu, silakan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas topi dan menggosoknya. Baik, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan topinya dan si penjual buah langsung mengatakan, baik, sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok topi, si penjual burung langsung berkata, baik, sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib, gumam tetangganya. Hei Abu Nawas, jualah topimu kepadaku, pinta tetangganya. Tidak mungkin, ini topi warisan, saya tidak berani menjualnya, sahut Abu Nawas. Saya beli dengan harga 2.000 dinar Abu Nawas, kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu, mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya, kata Abu Nawas berpura-pura. Sudahlah Abu Nawas,
jual saja padaku, desak tetangganya. Baiklah kalau kau memaksa, jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. Kamu telah menipuku, Abu Nawas? Menipumu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok topi ini berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan dan ini topimu. Topi ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya. Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini topi warisan leluhurku. Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat, kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas menyembuhkan tamu yang buta. Dikisahkan kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih jadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tidak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun sudah berulang kali mengucap salam, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir, apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya membuat Abu Nawas cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud. Tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya. Dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu? Ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas selalu mempersilakan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. Ada perlu apa, Bu? Tanya Abu Nawas. Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya. Jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol. Jawab wanita tersebut. Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan. Pinta si wanita. Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu.
Tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan, kata Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa tahu. Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana. Balas wanita tersebut. Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi, kata Abu Nawas menasihati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala dan ia tidak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Sayembara jadi anak pejabat. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan dia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat sang ulama, tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mau mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu? Tanya Baginda Raja. Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasihat istana. Balas sang ulama. Berarti kalau ada yang ingin jadi penasihat istana, harus bisa menjawab keempat pertanyaanmu? Tanya Baginda Raja kembali. Benar sekali Paduka, jawab sang ulama. Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu, pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. Pertanyaanmu sulit sekali, apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini, pasti ada orang yang lebih pintar dariku. Dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasihat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tidak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang sudah diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana, ucap si pemuda kepada ayahnya. Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana? Tanya sang ayah. Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku, jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. Kamu yakin ingin jadi pejabat istana? Tanya sang ayah memastikan. Iya ya. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab keempat pertanyaan yang akan diajukan? Tanya si pemuda. Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya, balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita,
si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hei anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi syaratnya, untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ucap Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda itikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda. "Itu adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu," jawab si pemuda kegirangan. "Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kau sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apa tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas selalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu." "Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Saat kematian kita datang, harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai zaman sekarang. Kelak kita terus disibukkan dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terperdaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita tertipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan," jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang, tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu. Ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. "Sekarang sampaikan padaku apa pertanyaan yang ketiga?" ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 104 tentang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantinya dengan surga. Di surga ada bidadari. Jika dia menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" tanya Abu Nawas.
Dengan berurayan air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak, Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. "Benar, wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang, kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya.